Nah, kalau dia breakout dari 900 gimana? Ya, cukup bagus. Karena apa? Karena memang masih ada upside atau potensinya di 9. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis lanjutan teman-teman dari video sebelumnya. Baik, kita akan menganalisis dari yang pertama, yaitu ada saham PTPP. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan membahas dari sektor konstruksi nih teman-teman, yaitu dari saham PTPP. Yang pertama yaitu PTPP, kita lihat di sini. Hari ini naik, yaitu closingannya naik sebesar 9%, yaitu ditutup di 10.90 ya, ini untuk penutupannya hari ini. Nah, bagaimana pergerakan dari PTPP sendiri? Hari ini breakout ya, cukup cakep, yaitu melewati beberapa resisten yang ada di 10.30, ini di garis MA yang pertama, yaitu garis MA 200-nya. Kemudian ada di 10.60, 10.75 ini sebagai area resisten atau breakout-nya. Nah, benar saja nih, hari ini cukup oke nih untuk PTPP ya pergerakannya. Nah, untuk volume juga di sini breakout-nya cukup tinggi, kemudian di sini disertai dengan volume yang tinggi, dan stokastik di sini mendekati dengan area jenuh belinya. Nah, ini patut waspadai nih teman-teman. Tapi apakah masih ada upside atau tidak nih untuk PTPP sendiri? Nah, untuk upside-nya dari PTPP sendiri kita lihat, yang penting dia confirm di 10.75 ya. Ini sebagai area breakout-nya nih, di high dari sini kita ambilnya. Nah, ketika confirm di 10.75 ini boleh dicermati dengan target price berikutnya, yaitu ada di 1155. Ini sebagai area target price berikutnya untuk PTPP, dengan catatan dia sudah menembus terlebih dahulu di angka 1110-nya ya, maka dia bisa berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dengan target di 1155. Ini untuk target dari PTPP sendiri. Untuk beberapa medium term ya atau short term, ini jangan-jangan kalau memang esok hari bisa langsung melanjutkan kenaikan ya, disambut bagus, ini ya cukup oke-oke saja nih untuk PTPP. Silakan dicermati nih untuk perdagangan PTPP di hari berikutnya. Nah, ini untuk PTPP-nya. Bagaimana pergerakan asing hari ini? Untuk PTPP hari ini mencatatkan net buy sebesar 10,2. Ini cukup tinggi juga ya, karena memang PTPP sendiri kita tahu bersama ada namanya berita dari IKN. Nah, berita IKN itu tentang groundbreaking yang memang akan dilaksanakan untuk ibu kota negara yang ada di Indonesia ya, ibu kota baru yang memang akan dijadwalkan di minggu depan ya, atau di beberapa minggu ke depan. Nah, ini menjadi sentimen yang cukup positif juga nih dari sektor konstruksi. Maka dari itu beberapa dari sektor konstruksi, terutama dari PTPP juga di sini mengalami kenaikan. Silakan dicatat teman-teman untuk support dan resisten dari PTPP. Nah, tadi di sini untuk broker summary-nya teman-teman kita lihat ini ada YP, CC, PD, dan AK. Nah, ini beberapa kita lihat di sini masih melakukan buying-nya ya. Untuk seperti juga AK di sini ada buying, kemudian teman-teman bisa perhatikan juga BK di sini masih melakukan buying-nya, namun sellernya tidak terlalu tinggi juga. Jadi boleh nih diperhatikan untuk PTPP-nya. Nah, untuk strategi dari PTPP ini boleh untuk short term, ini boleh-boleh saja ya. Yang penting untuk trading, ketika teman-teman sudah mendapatkan cuan ya boleh saja nih untuk di taking profit, boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai ketinggalan momentum, itu saja. Nah, ini untuk analisis dari PTPP. Nah, kita akan menganalisis saham lainnya nih, yaitu dari Wika. Ya, Wika juga sama, hari ini mengalami kenaikan sebesar 9,4%. Nah, tutupan closingannya ada di 1110 ya, ini juga cakep nih.
untuk WIKA-nya karena memang volume 2 kali lipat di atas rata-rata di sini. Namun stokastiknya di sini mengarah ke area jenuh belinya, jadi tetap waspada juga ya karena memang ini sudah naik tinggi juga nih beberapa hari. Jadi untuk WIKA apakah masih ada upset atau tidak? Nah, kita akan bahas di sini nih. Untuk WIKA-nya sendiri, hari ini sebenarnya menguji area resisten yang ada di garis MA 200. Yaitu ada di 1120 ya. Ini dekat dengan area garisnya ini, maka ini menjadi angka krusial. Nah, angka krusial gimana nih maksudnya? Yaitu angka krusial ketika 1120 tidak ditembus, maka dia akan ada potensi penurunan ke bawah ya kalau memang ini tidak ditembus. Kalau memang tidak ditembus, dia akan ada koreksi. Namun ketika dia sudah ditembus, ini boleh nih perhatikan nih untuk WIKA sendiri dengan harapan atau target price-nya di sini ada di 1180. Ini sebagai area target price dari saham WIKA. Nah, ketika WIKA berhasil menyentuh target di 1180, nah kalau dia breakout lagi ke atas, ini malah jadi cukup oke juga nih untuk WIKA. Kita bisa perhatikan kembali untuk menyentuh area resisten berikutnya. Namun untuk resisten pendeknya yaitu ada di 1180. Silakan dicatat teman-teman ya. Untuk area supportnya sendiri bagi teman-teman yang memang sudah punya dari bawah atau dari modal bawah, ini boleh hold terlebih dahulu ya. Kalau memang esok hari berhasil menembus area 1120, ini masih bisa ada upside-nya di 1180. Nah, untuk supportnya kita ambil dari sini yaitu ada di 1065. Ini sebagai area support untuk WIKA-nya sendiri. Silakan dicatat teman-teman untuk saham WIKA-nya. Nah, untuk asing bagaimana pergerakan asing kita lihat. Hari ini mencatatkan net buy sebesar 1,6 juta saja ya. Ini tidak terlalu tinggi seperti PTPP juga. Nah, ini untuk WIKA-nya. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada YP, CC, PD, BK, DR. Nah, di sini ada beberapa dari sekuritas atau dari broker summary-nya di sini ada akumulasi, yaitu dari DR juga masih ada akumulasi. Kemudian beberapa lagi yaitu dari PD. Nah, tapi PD ini 3 akumulasi, ya ini sama saja di sini ya. Nah, ini WIKA ini kebanyakan di trading buy saja teman-teman. Jadi bukan untuk long investing, untuk jangka panjang ya. Kita bisa pilih saham yang lain yang lebih menarik. Tapi manfaatkan saja momentum untuk kenaikan untuk trading buy saja ya. Ini untuk WIKA-nya. Silakan dicatat teman-teman untuk potensial dari saham WIKA-nya. Nah, ini adalah analisis untuk WIKA. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya yaitu ada saham ADI. Ya, kita lihat untuk Adikarya hari ini juga mengalami kenaikan sebesar 4,4%. Tutupan closingannya ada di 825. Ini sebagai area tutupan closingannya. Hari ini dia tes resist juga atau tes di area Bollinger Band tengahnya yang ada di sini, teman-teman perhatikan. Nah, hari ini tidak ditembus ya. Namun kita lihat nih, hari ini tetap masih cukup oke juga nih sebenarnya untuk ADI sendiri. Nah, untuk potensial resistennya ada di mana? Potensial resistennya untuk ADI sendiri ada di 870 ya. Ini sebagai area potensial resisten sampai di angka 900. Nah, angka 900 didapat dari resisten garis MA 200. Nah, ini sebagai garis MA 200 untuk potensial dari ADI sendiri. Jadi, silakan cermati teman-teman untuk perdagangan dari sektor konstruksi juga nih, terutama juga dari ADI-nya sendiri. Kalau dia berhasil menembus area Bollinger Band di sini dan dia ada kenaikan juga, maka dia bisa potensi upside-nya di 870 sampai di 900. Ini untuk upside dari ADI sendiri. Nah, kalau dia breakout dari 900 gimana? Ya, cukup bagus. Karena apa? Karena memang masih ada upside atau potensinya di 955 sampai di 975. Ini untuk ADI-nya sendiri. Nah, hari ini volume juga masih cukup oke ya, teman-teman di sini. Tadi juga stokastiknya di sini yaitu menandakan dekat dengan area jenuh belinya. Nah, ini patut waspada juga karena memang semua saham konstruksi sudah naik dan
sudah mengalami kenaikan dan rawan profit taking juga. Tapi masih ada upside atau tidak? Masih sebenarnya. Tapi kita lihat nih, apakah memang masih cukup oke atau tidak nih, akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Tentu saja di sini disertai juga dengan volume yang cukup oke juga nih untuk ADI seharusnya ya. Kalau memang dia tidak berhasil untuk melanjutkan kenaikan, ya dia akan potensi turun juga nih untuk ADI-nya sendiri. Jadi tetap waspada ya. Untuk area supportnya ADI ada di mana? Supportnya ada di 785. Ini sebagai area support dari ADI sendiri. Kalau memang esok adanya upside yang tinggi, dia bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau memang dia tidak kuat, yaitu menembus area Bollinger Band tengahnya di sini, maka dia akan ada potensi penurunan dan menguji area support yang ada di 785. Namun kalau tidak kuat, maka dia bisa turun sampai ke bawah kembali dan menyentuh area di 740-nya. Jadi tetap waspada teman-teman untuk ADI sendiri juga ya. Untuk asing bagaimana kita lihat di sini. Nah, untuk ADI hari ini masih mencatatkan net buy ya dari asing juga, teman-teman bisa perhatikan di sini, namun tidak terlalu tinggi. Nah, ini untuk broker summary-nya juga di sini ada YP, PD, NIAK masih menjadi buyer tentu saja di sini, namun juga ada masih sellernya juga. Jadi perhatikan untuk perdagangan hari berikutnya nih. Jangan sampai teman-teman langsung HK, main HK saja ya. Yang penting tahu terlebih dahulu nih untuk trading plan-nya. Kalau memang dia naik, bagaimana naiknya, potensinya sampai berapa. Kemudian kalau turun, dia juga turunnya sampai berapa, dan teman-teman harus lakukan apa nih ketika turun. Nah, ini harus tetap ada namanya trading plan ya. Disclaimer on ya teman-teman untuk ADI juga untuk perdagangan berikutnya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya, yaitu ada saham Waskita. Ya, Waskita juga sama nih. Hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 5,2% ya. Tutupan closingannya ada di 605. Nah, 605 ini sebagai area penutupan, yaitu di area resist yang ada di 605 ini. Nah, untuk berikutnya nih, bagaimana nih untuk Waskita sendiri? Ya, Waskita di sini sudah keluar ya, yaitu dari area Bollinger Band tengahnya di sini. Nah, untuk potensi berikutnya, Waskita sendiri sampai mana nih kira-kira? Ya, potensi Waskita ini sampai di 675 sampai di 695. Ini potensi resist dari Waskita. Tentu saja dengan harapan kalau memang dia berhasil naik, terlebih dahulu nih menembus area garis MA di 640-an yang ada di sini. Kalau memang dia kuat menembus area sini, maka dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikannya. Kalau memang tembus ya untuk di garis MA 640-annya ya di area sini. Nah, kalau dia tidak tembus bagaimana? Tentu saja pasti akan adanya koreksian seperti ini nanti ya. Dia berhasil naik ke atas namun gagal breakout ya di area garis MA di sini, maka akan ada potensi untuk koreksian seperti ini nanti untuk chartnya ya. Untuk Waskita sendiri kalau memang dia masih oke nih, kalau memang sertakan volume yang cukup tinggi juga. Jadi teman-teman waspada juga ya akan adanya profit taking tentu saja, karena memang ini sudah naik tinggi juga nih untuk Waskitanya. Nah, untuk secara volume hari ini tinggi juga ya hari ini. Namun stokastik dan RSI-nya di sini teman-teman patut waspada ya. Stokastik di sini menandakan area jenuh belinya, namun RSI-nya di sini masih ada upside-nya atau masih ada potensinya untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi tetap waspada dan disclaimer on. Kalau memang teman-teman sudah punya barang dari bawah dan hold, ini ya silakan boleh di hold, dan strateginya boleh sell on strength ya, boleh-boleh saja. Untuk di profit taking terlebih dahulu boleh-boleh saja. Nah, bagaimana untuk asing hari ini? Untuk Waskita sendiri kita lihat ya, hari ini asing mencatatkan net buy besar 4 jutaan ini untuk asingnya sendiri. Jadi ini boleh diperhatikan nih untuk Waskitanya. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada YP, MG, kemudian AT, CC dan PD. Nah, ini masih menjadi buyernya. Kemudian
teman-teman perhatikan juga ya untuk buyernya, kemudian sellernya juga sama di sini. Nah, ini adanya distribusi juga dari BQ juga nih ya untuk broker summary-nya. Ada buangan nih dari BQ, jadi patut waspadai teman-teman ya. Yang penting teman-teman tetap strateginya bagaimana, apakah mau untuk investasi atau untuk trading saja. Nah, kalau memang untuk trading ya kita harus siap cut loss juga kalau memang dia tidak berhasil naik juga, kalau memang teman-teman ambil dari dekat dengan area pucuknya. Jadi tetap disclaimer on teman-teman, ini untuk waskitanya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham BSDE. Ya, BSDE hari ini kita lihat hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 1,5% di tutupnya ya. BSDE ini sudah membentuk area triple tops teman-teman, ini cukup cakep juga ya. Dari sini ini 1, kemudian 2, kemudian ini bawah lagi 3, dan ini melanjutkan kenaikan, dan ini breakout cakep sekali teman-teman ya, karena memang ini adanya fase fase akumulasi ya di sini. Ini teman-teman boleh perhatikan, dan dia berhasil menembus juga garis MA 200. Garis MA 200 yang ada di 1010 ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Garis biru ini adalah garis MA 200, dan dia tertahan hari ini sebenarnya hampir turun ke bawah, namun dikerek kembali ke atas naik dan tertahan di area garis MA ininya. Bagaimana nih strategi untuk BSDE sendiri, kita lihat. Nah, potensi upside-nya ini masih ada sebenarnya, yaitu ada di 1080-an ini untuk BSDE-nya. Silakan dicatat teman-teman untuk BSDE, potensi resist di 1080. Nah, untuk supportnya ada di mana? Supportnya kita ambil ada di garis MA 200, yaitu ada di 1010 sebagai area support untuk BSDE sendiri. Nah, kita tahu BSDE ini cukup oke juga ya kinerjanya, dari fundamentalnya juga jadi cukup oke, pre-sales-nya juga oke. Nah, untuk stokastik di sini ini memang stokastiknya di sini memang dekat dengan area jenuh belinya teman-teman, jadi patut waspada juga ya kalau adanya profit taking. Jadi silakan teman-teman cermati nih untuk perdagangan berikutnya untuk saham BSDE seperti apa ya. Ini untuk area support dan resistennya. Nah, untuk asing bagaimana hari ini kita lihat. Ya, untuk asing hari ini BSDE masih mencatatkan net buy sebesar 5,6 juta ya. Ini boleh diperhatikan nih untuk BSDE sendiri. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada AK, YP, PD, ZP. Nah, ini masih ada beberapa mencatatkan buyer-nya ya, atau masih cukup oke nih. Terutama juga di sini teman-teman bisa lihat ada akumulasi dari AK ya. Kemudian di sini juga ada ZP, di sini ada akumulasi, jadi ini boleh diperhatikan nih untuk saham BSDE ya untuk perdagangan hari berikutnya. Masih ada upside-nya, teman-teman boleh cermati. Nah, ini adalah analisis untuk saham BSDE. Ya, untuk saham berikutnya di sini ada saham Antam. Nah, kita lihat ini untuk Antam perdagangan terakhir minus sebesar 1,9% ya. Untuk Antam sendiri kita lihat nih, Antam ini dekat dengan area support yang ada di 2490 ya di sini, dengan diambil dari high sebelumnya yang ada di sini. Namun teman-teman perhatikan nih, untuk Antam sendiri dia berhasil bertahan ya, tidak turun di area 2490-nya. Nah, untuk volume dia mengecil ya, ini sudah ada tekanan jualnya ini sudah mereda ya. Jadi hari ini cukup oke juga nih, boleh dicermati nih untuk perdagangan hari berikutnya ya. Untuk spekulatif, Antam ini pembelian atau buy on weakness dekat dengan area support yang ada di 2490 dengan harapan kalau dia berhasil bertahan di 2490, dan untuk menuju upside-nya kembali yaitu ada di potensi resist di 2740-nya ini untuk Antam ya. Silakan boleh dicermati ya untuk support di 2490 ini untuk Antam, untuk resisten di 2740 atau potensi resisten di area sini. Namun ini teman-teman perhatikan di sini ada gap yang ada di sini juga ya. Apakah memang
dia akan menutup atau tidak, kita masih lihat nih besok. Kalau memang dia tidak bertahan di area 2490-nya di sini, maka dia akan ada potensi penurunan. Sampai mana nih penurunannya? Yaitu sampai di 2300. Karena apa? 2300 di sini juga ada support yang ada di garis MA 200-nya yang ada di sini. Kalau memang tidak bertahan di area support 2490 ya, ini untuk antamnya. Silakan cermati nih teman-teman ya. Strateginya di sini kita spekulatif buy on weakness yang ada di 2490. Karena apa? Karena di sini juga stokastik dan RSI-nya di sini sudah menandakan jenuh jualnya. Jadi dia siap juga untuk kita lihat kembali atau lirik kembali ya, atau buyback kembali untuk antamnya. Nah, kita lihat untuk perdagangan berikutnya. Nah, bagaimana nih untuk asing hari ini? Ya, Antam hari ini mencatatkan net buy sebesar 51,6 juta. Ini tinggi juga teman-teman, boleh diperhatikan ya. 2 hari ini adanya akumulasi dari asing juga ya, atau net buy dari asing. Jadi boleh perhatikan nih untuk perdagangan Antam berikutnya. Meskipun hari ini koreksi, tapi koreksinya koreksi normal saja dan dekat dengan area support. Nah, untuk broker summary-nya bagaimana hari ini? Untuk broker summary-nya hari ini ada YU, YPK, ZMG, kemudian ada CS juga ya. Nah, kita lihat perhatikan di sini YU masih seller, kemudian YP juga, KZ. Di sini teman-teman perhatikan. KZ di sini ada akumulasi ya, ini kemudian juga ada CS, ini ada akumulasi juga ya, karena memang di seller tidak ada dari CS. Kemudian AZ juga ya, ini tidak ada seller, maka kesimpulan AZ, kemudian ada CS dan KZ ini masih diakumulasi atau masih mengakumulasi dari saham Antam. Jadi ini masih cukup menarik sebenarnya ya untuk Antam sendiri, selama dia masih bertahan di area support yang ada di 2490 ini. Kalau memang teman-teman boleh lirik nih untuk Antam perdagangan di hari berikutnya. Nah, ini adalah analisis untuk saham Antam.